Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Insan Tutor. Baik teman-teman, ini sebenarnya saya mau ke keluar kota ya, tapi saya sempatkan dulu untuk bikin satu konten dah. Mungkin bisa jadi ini nanti kalau agak sorean saya masih di jalan ya, mungkin hanya satu yang kita upload ya. Kita bicara lagi tentang updatean terbaru algoritma YouTube. Ini sebenarnya kabar gembira buat yang YouTuber pemula. Tapi bisa jadi ini adalah kabar duka juga. Kenapa seperti itu? Ini YouTube nih kayaknya mau ndagel lagi ya. Mau ndagel lagi. Maksudnya sih bener, tapi selalu ada celah sebenarnya. Saya baru tidur tadi jam 6 bro. Ya, tidur jam 6. Jam 6 pagi tadi baru tidur 2 jam. Saya sampai telepon teman saya yang menjadi programmer perusahaan besar yang di Spanyol, saya telepon temen yang di India, bahkan saya coba hubungin temen saya di salah satu raksasa teknologi yang ada di Amerika, yang jelas bukan YouTube ya. Tapi ya sudahlah, nggak usah kita bahas. Nah, ini perubahan algoritma YouTube dengan teknik yang disampaikan oleh Insan Tutor sebelumnya. Ini apakah ada kolerasinya? Gini, ya. Ada yang bertanya, wah teknik Insan Tutor sudah kedaluarsa, palamu peyang. Justru gini bro, ya kabar gembiranya bagi YouTuber pemula, ini walaupun teman-teman ya saya bedah tadi malam itu, wah sampai 4 laptop saya bongkar semua, saya pakai alat ini, udah pokoknya ruwet lah ya, sampai yang di teman-teman saya yang di sini jadi programmer, anak-anak IT saya kumpulkan semua. Walaupun itu hasilnya tidak 100%, tapi setidaknya kita sudah tahu jawabannya ya. Setidaknya 50%, 60% lah. Jadi yang sempurna nggak ada ya. Jadi gini, untuk YouTuber pemula, walaupun itu subscribernya masih di bawah 100, ini ada kemungkinan videomu ini bakal direkomendasikan lebih sering oleh YouTube. Ya, hasil dari analisa. Kalau yang mungkin tahun-tahun lalu, sebelum ada updatean terbaru ini, selalu video besar aja yang direkomendasikan oleh YouTube. Tapi untuk video atau channel kecil yang subscribernya masih di bawah 100, itu ada kemungkinan videomu juga bakal direkomendasikan oleh YouTube lebih sering. Permasalahannya muncul sekarang. Makanya yang saat ini mungkin SEO ya, SEO yang menggunakan SEO segala macam, apakah itu perlu? Perlu, tapi itu juga tidak 100% bahwa videomu bakalan direkomendasikan. Justru sebaliknya. Sebaliknya gimana? Seandainya SEO-mu itu ada persamaan ya, persamaan judul, persamaan mungkin tag, hashtag, atau mungkin kata kunci, yang terjadi apa? Maksud dari YouTube ini supaya channel kecil itu berkembang. Sekarang permasalahannya kalau ada SEO yang sama, yang muncul itu justru channel besar yang direkomendasikan, kan dagelan lagi kan. Intinya nggak ada yang sempurna. Jadi YouTube bilang bahwa channel kecil pun punya kesempatan untuk direkomendasikan. Tapi mungkin lupa mungkin ya. Kalau ada persamaan kata bahasa yang selalu diulang-ulang dan itu sama dengan channel-channel besar, maka yang muncul channel besar duluan, channel kecil di bawahnya. Ya kalau cuma di bawahnya nggak masalah, tapi kalau 300 di bawahnya, ya siapa yang mau nyekro-nyekro sampai 300 terus buka videomu? Nah, itu masalah pertama ya. Itu masalah pertama. Masalah yang kedua, ini lebih aneh lagi. Saat pertama kali kita membuka sebuah channel yang ada di beranda, tapi ini tidak semua ya, tidak semua. Saat kita membuka sebuah channel yang di beranda, itu para pemakai YouTube non-premium, artinya yang non-premium apa? Yang gratisan seperti yang teman-teman pakai sekarang. Itu kadang-kadang, ini tidak semua ya, muncul 5 iklan secara bersamaan. Nah, ini kan dagelan lagi. Apalagi ini. Sedangkan saat pertama kali kita ngeklik video, setelah itu muncul 2 iklan aja, bingung kita mau nyekip iklan kan. Kalau bisa di skip, kalau nggak bisa ya udah terplototin aja.
Tapi ada yang muncul ini langsung 5 iklan. Ini dagelan ya, dagelan lagi. Wah, setelah itu apa yang terjadi? Banyak diprotes kan? Banyak diprotes. Kalau Indonesia mungkin belum protes, tapi di negara lain sudah mulai ini. Wah, diprotes ini kenapa ada 5 iklan? Nah, nongol lah tim YouTube. Masih uji coba. Lah, ketahuan lagi dagelannya kan. Masih uji coba katanya. Nah, terus kalau yang sudah monet, siapa yang diuntungkan ya? Kalau yang sudah monet tentunya adalah kreator dan juga YouTube-nya karena ada bagi hasil di sana. Permasalahannya sekarang yang belum monet setelah itu ditongkrongin 5 iklan ini duitnya kan masuk ke YouTube semua. Nah, ada tanda kutip kan? Yang untung siapa? Yang untung siapa? YouTube juga. Itu loh, Bro. Jadi selalu ada celah. Terus gimana dengan teknik upload video? Gini, yang disampaikan oleh Instan Tutor. Teknik upload video ini berarti kedaluarsa? No. Justru saat ini lebih membantu lagi. Kenapa? Sekarang kalau ada persamaan SEO dengan channel besar, saat kamu cari judulmu yang nongol adalah channel besar, kalau videomu belum bisa terkait dengan sebuah channel besar itu, videomu di bawah, entah itu urutan 300 atau urutan 200, kan nyungsep. Nah, nyungsep. Channel besar juga yang lo tonton akhirnya kan. Nah, yang kaya channel besar juga. Jadi sebisa mungkin SEO ini kamu pikirkan berdasarkan videomu ya, berdasarkan videomu. Atau lebih bagus lagi, itu SEO ini sekedar kamu ucapkan di saat buat video ini ya, bahasa. Karena itu AI itu nyekennya dari sini sekarang. Beralih ke kalau yang kemarin mungkin SEO itu udah bisa dari atau kata kunci itu bisa dari mesin penelusuran, pencarian segala macam. Itu videomu sudah ketemu atau bersaing dengan channel besar. Tapi saat ini tenggelam, maka yang harus kalian lakukan adalah bahasa-bahasa atau mungkin di sebuah videomu, dalam membuat sebuah video, usahakan bahasa-bahasamu itu mengandung kata kunci yang diulang-ulang. Artinya setelah itu nanti terbentuk suatu algoritma, AI atau kecerdasan buatan ini akan lebih gampang untuk nyeken bahasamu. Itu ya, selanjutnya dan yang lebih utama lagi, usahakan dalam sebuah video itu, walaupun itu videonya nggak ada mukamu, usahakan thumbnailnya itu ada mukamu. Kenapa? Mukamu itu bisa menjadi sumber rekomendasi atau bisa menjadi algoritma baru. Ya, hati-hati. Terus caranya gimana bang supaya video kita ditemukan? Tetap aja oplos, ya nggak masalah. Karena itu adalah mengaitkan yang sebenarnya itu rekomendasi itu berdasarkan SEO, berdasarkan mesin pencari. Tapi kalau algoritmamu tidak dikaitkan, setidaknya tidak dipancing. Ya, yang penting terkait aja, dipancing. Contohnya gini loh, bros. A, B, C, D sampai Z. Ya, video besar ini A, videomu Z. Kan jauh sekali. Tapi kalau kamu kaitkan, ya mungkin punya 2 atau 3 HP, kamu kaitkan, dia bisa ke F, setidaknya lebih mendekati lagi. Atau mungkin bisa ke D, lebih mendekati lagi. Kalau videomu itu banyak dan banyak persamaan kata dengan channel besar itu, setelah kamu kaitkan, bisa dia posisinya di D. Artinya lebih mendekati lagi rekomendasinya. Jadi saat video besar itu muncul, bisa di 5 bawah. Udah paham ya? Nah, yang lebih ekstrim lagi, ini dagelan lagi. Bukan dagelan sih, memang YouTube tiap tahun dagel memang. Akunmu yang terdeteksi spam, walaupun itu akun utama, perbaikannya di sini. Itu sekali kamu nyepam, maka dalam hari itu apapun yang kamu subscribe itu bakalan spam, bos. Sudah paham ya? Kalau mungkin sebelumnya itu kamu subscribe orang, setelah itu terdeteksi spam, besok nonton lagi, akunmu bisa muncul. Ya, bisa nggak spam lagi. Tapi kalau sekarang, sekali terdeteksi spam, dalam hari itu kamu subscribe orang, percuma. Akunmu ini sudah ada 1 titik ini spam dalam 1 hari, dalam 48 jam. Update YouTube kan 48 jam sama 60 menit. Jadi kalau di 60 menit ini kamu nyepam, 48 jam akan
spam juga. Jadi yang satu hari itu kamu subscribe 10 orang, itu spam semua bos. Jadi hati-hati ya. Sebenarnya sih nggak ekstrim, kalau saya sih ketawa aja dagelannya YouTube ini. Ayo mau di mana? Makin lo ruwet makin gue bongkar itu. sampai 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 teman saya yang sekarang ada di Spanyol ngakak bos. Ngakak, ini dagelan apa lagi yang dibikin. Dari dulu memang dagel, tapi ya oke lah, ya intinya adalah tetap semangat. Jadi usahakan ya, kalau memang teman-teman mau subscribe, gini caranya gini. Misalnya teman-teman ini punya grup, bukan ikut grup loh. Kalau ikut grup WhatsApp untuk saling view, biasanya anggotanya ratusan. Tapi ini temenmu saja, nggak usah banyak-banyak, 10 orang. Ya 5 juga boleh. Jadi jangan banyak-banyak supaya gampang. Jadi 10 orang mungkin tetanggamu, atau saya ambil contoh aja lah 5 orang ya, 5 orang lah. 5 orang, misalnya channel di situ kan channel campuran nih, channel campuran ada yang dari 5 orang ini tadi, dari 5 orang yang anggota grup WhatsApp. Misal, ada channel masak, ada channel mancing, ada channel jalan-jalan, dan sebagainya lah intinya, atau channel apalah. Ngumpul aja, ngopi yuk, ngopi paling juga 2.000, ngopi kadal api ya kan. Bro, channelmu mancing. Sebelum nonton channel mancing itu, tonton satu channel mancing. Karena channel temenmu yang di grup yang 5 orang itu tadi kan mancing. Sebelum nonton videonya dia, usahakan nonton minimal 1 channel besar, walaupun nggak sampai habis nggak masalah ya. Channel besar itu walaupun nggak sampai habis, di skip juga nggak masalah. Tapi jumlah, misalnya channel besar itu 10 menit, lo tonton aja separuh, 5 menit. Setelah itu baru kamu cari judulnya video temenmu itu. Ketemu judulnya baru putar ya. Putar berapa bang? Boleh 3, boleh 4. Jadi kenapa? Videonya dia nanti akan terkait, bukan tertarik ya, akan terkait itu. Algoritma itu hanya angka-angka kan, hanya angka-angka dari A sampai Z itu tadi. Kalau kamu nonton besar, makanya posisinya misalnya channel besar di A, channel kecilnya di Z, itu nanti akan mendekati ya, akan mendekati. Dan lama-lama itu nanti kalau sering diputar ya akan direkomendasikan. Jadi akan sering mendekati lagi. Kalau yang nonton 5 orang, artinya kenapa? Dari posisi si channel kecil di Z bisa ke F, bisa ke D, makin dekat ya, makin dekat. Dan itu nanti kalau sudah dekat, kalau sudah terkait ya sudah akan lebih direkomendasikan lagi. Sampai sini udah paham ya. Jadi misalnya gantian lagi, channelmu channel jalan-jalan. Coba sebelum nonton videomu, usahakan ini yang 5 orang ini nonton dulu channel jalan-jalan. Kalau memang videonya 10 menit ya tontonlah separuh. Atau mungkin tonton video yang paling pendek, boleh. Video mana saja, boleh. Diutamakan adalah yang view-nya banyak, yang paling banyak cari. Ya, walaupun video 1 tahun yang lalu yang paling banyak view-nya dicari, nggak masalah. Setelah itu, setelah nonton channel yang besar, jalan-jalan, baru tonton videomu. Ya, 3 atau 4, atau terserah berapa perjanjiannya. Kalau nanti ternyata dengan begitu masih spam juga, maka besok ulangin lagi, tonton lagi. Setelah 48 jam itu masuk. Tapi kalau kalian cuma nonton 1 menit sekali spam, 48 jam itu spam dalam 1 hari itu ya. Mungkin bahasa ini sudah bisa ditangkap ya. Perubahannya cuma segitu. Dan menghebohkan. Apa menghebohkan? Enggak, biasa aja itu bos, biasa aja ya. Makin ruwet nanti makin kita bongkar, itu aja isinya ya. Jadi apakah SEO itu penting? Ya penting, tapi itu tidak 100%, karena itu hanya salah satu bagian dari terkecil aja. Lo salah SEO, videomu malah nyasar ke channel besar. Nyungsep ya. Terus berarti SEO ini kapan? Tergantung. Terus SEO ini mulai bekerja kapan? 2 bulan, 3 bulan, tergantung. Tergantung apa bang? Bro, tergantung berapa banyak videomu ditonton. Kalau videomu ditonton lebih banyak dan itu dengan durasi penuh, makanya SEO ini akan mendekati dari Z itu tadi, bisa ke atas mendekati A. Bisa 2 bulan, bisa 3 bulan, bisa 6 bulan, baru dekat ke video besar yang ini tadi ya.
Jadi bisa 3 bulan bisa, atau mungkin bisa 1 tahun. Iya, kalau kalau videomu ternyata sepi nggak pernah ditonton, bisa 1 tahun itu baru terkait. Nyungsep yang seharusnya 1 tahun itu udah gajian berapa kali itu? Hah? Udah gajian 10 kali tetep aja videomu masih di paling bawah ya. Jadi ini bukan sesuatu yang heboh. Dan teknik-tekniknya sebelum kalau di India sebenarnya, di India ya, khususnya di India, di Amerika ini sebenarnya sudah rahasia umum, tapi di Indonesia kan baru-baru aja. Jadi itu sesuatu yang biasa adalah. Semoga ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan salam buat keluarga. Terima kasih.